pagi yang gelap ini, gua bersama Ruhan rencananya mau tektok ke Gunung Pangrango via Cibodas. Dan ini merupakan kali pertamanya Ruhan mendaki. Dia bilang sih ulang tahun yang ke-30 ini dia mau mendaki ke Gunung 3000 mdpl. Dan setelah berbagai pertimbangan, dipilihlah Gunung Pangrango. Selain dari jarak yang tidak terlalu jauh, pendakian juga bisa diminimalisir dengan cara tektok. Sekarang jam mana jamnya? Jam berapa ini? Jam 5.25. Udah jalan dari base camp 0,36 kilo. Kita start berarti jam 5.25. Ini juga belum nyampe pos pembayaran nih. Hah? Pakai setan gak gua? Nggak usah. Manusia naturnal. Kok panik sih? Sekitar pukul 5.55, kami tiba juga di Telaga Biru. Karena badan masih fit dan untuk ngejar waktu juga, kami gas lagi ke pos berikutnya. Telaga Biru. Jam 5.55. Berarti sekitar 30 menit lah. 30 menitan. Telaga Biru. Oke. Gas lagi. Sekitar 30 menit berselang, kami sampai juga di pos Panjancangan. Di sini trek lumayan sedikit menanjak, berbeda dengan pos sebelumnya. Dan karena masih pagi juga ya, napas terbilang enteng sih, nggak ngap. Dan kami sampai juga di pos Rawadenok 1. Gimana tuh masuk? Itu metik juga.
Rawadenok 1. Jam berapa guys? Jam berapa tuh? Sebutin lah. Nggak ada jamnya mana? Punya gua aja. Jam mana nggak fokus? Jam 6.32. 6.32 berarti dari Pangancangan setengah jam. Goks. Istirahat dulu. Dari pos Rawadenok, trek lebih nanjak lagi loh. Ditambah ada beberapa jalur pintas yang membuat perjalanan menjadi singkat. Tapi resikonya trek lebih terjal. Pada pukul 7:10 kami tiba di pos Batu Kukus 2. Yut, Batu Kukus 2. Sehat daripada batu goreng. Mana ini? Sampai di sini. Luar biasa mama. Batu Kukus 2. Tapi sini tulisannya 3 ya? Iya ya, duanya nggak ada ya. Oh, ini mang kita Mana? ini nih. Oh, Ini. antum Ada di sini. Antum. Ini 3 berarti masih ada 3 Ervan. Batu set. Goks. Berarti perjalanan dari bawah 1 jam 49 menit nyampe Batu Kukus 2. Goks. Sehat. Kukus sehat lah pokoknya. Sebat dulu lah. Sebat dulu lah. Nih, Di situ tuh. Di situ tuh. gas. Kayaknya goks. Sini cuy. Oke. Goks. Luar biasa mama. Kukus 2 Thank you for for everything. Asik. insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih masih diberi sehat. Amin. Amin. Banyak yang bersyukur. Gak lama istirahat, kami pun gas lagi ke pos selanjutnya. Sekitar 30 menit berselang, kami tiba juga di pos air panas. Dan ini merupakan spot favorit gua. Air panas 2 jam 16 menit. Goks, gerah cuy. Gerah.
Ini dia Curug Air Panas. Jarang sih ada pendaki ke sini. Jarang. Airnya padahal jernih banget. Soalnya ini melipir ke kiri dan resikonya begini. Begini. Tahu kan kenapa jarang? Dan akhirnya kami sampai juga di pos Kandang Badak pada pukul 8.30. Kandang Badak berapa jam sih? Kandang Badak 3 jam 15 menit dari base camp Goks. Kayaknya bakal istirahat agak lama dulu di sini. Semangat Ruhan. Lumayan capek. Agak nyasar tipis. Ya, nyasar tipis. Belat. Tuh, gara-gara nyasar tipis tuh. Iya, Nyasar tipis, aduh. Kesombongan manusia. Pos ini merupakan persimpangan antara puncak Gunung Gede dan puncak Pangrango. Jadi, kalau kalian mau ke Pangrango, kalian bisa ambil jalur kanan. Dan kalau mau ke Gede, kalian bisa ambil jalur kiri. Di sini kami istirahat cukup lama. Karena dari sini trek sesungguhnya baru dimulai. Nah, ini dia Simpang Pangrango. Kita di sini Gede Pangrango. Jadi ke kanan Pangrango, ke kiri Gede. Hai. Dan bener aja, perjalanan ke puncak treknya gak main-main. Selain akar, di sini banyak juga jalur air yang membuat pijakan menjadi lebih dalam dan sempit. Dan di trek ini, kesabaran kita mulai diuji. Terserah mau ngolong apa naik. Sebenarnya bisa sih lewat sini sih. Sebenarnya bisa lewat sini. Ilusi. Coba otak. Ini mau turun pendek banget. Iya, Mau naik capek. tinggi. Coba selalu ya Allah. Nah, guys, 2016 aku pernah nyasar di sini, guys. Jadi ini tuh kayak persimpangan ya dulunya sih. Ini jalannya jelas nih. Harusnya kita pulang tuh ke arah kanan,
Tapi aku ke arah kiri guys. Nih kalau kita terusin nembusnya ke jurang semi curug gitulah, mungkin tingginya sekitar 20 meteran. Dan aku waktu itu dari jurang melipir kanan nyari jalan tembus, nanti nembusnya setelah kandang badak. Tapi alhamdulillah sih sekarang nggak berbentuk jalur ya. Udah rapet ya. Kalau dulu berbentuk jalur ini agak samar, dan nggak ada pelang juga kan di sini. Iya benar. Mana tali nggak ada, pelang nggak ada. Ya gitulah, mengenang 2016. Kodratullah. Nyasar di Pangrango, goks. Nih. Apa aku harus ngolong? Tentu tidak. Nah ini baru ngolong nih. Mantap. Waduh. Apa ini? Gunung Pangrango. Masa ke situ? Sini dong. Gimana Mas Ruhan? Full tanjakan. Tapi cuacanya oke lah ya. Iya alhamdulillah cuaca lagi cerah. Mama. Aduh. Mantap. Mantap. Teduh. Ya duluan Bang. Nah ini kaki ketemu perut. Ya. Kaki ketemu perut. Selain elevasinya lumayan, jarak ke puncak juga cukup jauh, sehingga membuat tenaga cukup terkuras hebat. Enak kan tidur sih. Jalannya begitu tenang. Yoi. Bebatuan. Nah buat kalian yang mungkin baru nyoba naik gunung, biarpun jalannya begini, tapi kalau ada tanda-tanda begini nih, tali di pohon atau ini, berarti insya Allah jalurnya bener gitu. Jadi ini tuh bukan sekedar sampah ditaliin sih, ini sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah.
Dan alhamdulillah, kita sampai juga di puncak Gunung Pangrango pada pukul 11.50. Kurang lebih perjalanan dari base camp ke sini memakan waktu sekitar 6 jam untuk perjalanan tektok. Gua seneng banget akhirnya bisa kesini lagi setelah 10 tahun berselang. Dan ini sih tempat favorit gua, Lembah Mandalawangi. Entah kenapa, sejak dulu sampai sekarang suasananya bikin hati tenang sekaligus takjub. Dan di Mandalawangi ini kami ditemani kabut tipis yang membuat suasana hati semakin syahdu. Di tengah perjalanan tadi, sebenarnya Ruhan cukup kelelahan hebat, sehingga terbesit kata-kata, emang bener ya, umur gak bisa bohong. Tapi menurut gua bisa kok. Umur itu bisa bohong ketika dibarengi dengan latihan otot dan fisik, serta pikiran yang positif. Karena jiwa yang lemah itu berasal dari pikiran, dan penyakit pun bisa jadi asalnya dari pikiran. Maka berpikirlah untuk hal-hal yang pantas untuk kita pikirkan. Selamat berpikir ya. Sertai dengan hati. Salam Mistikus Lestari.